Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube kami, Bintang Timnas. Namun sebelum lanjut, pastikan jari jemari sobat menekan tombol subscribe-nya dulu dan lonceng notifikasinya. Oke, jika sudah, mari kita simak beritanya. Muncul rumor bahwa pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong harus dipecat apabila timnas Indonesia U23 gagal mempertahankan gelar juara turnamen Piala AFF U23 di Kamboja. Kebiasaan buruk para pendukung sepak bola di Indonesia yang menuntut supaya memecat pelatih yang gagal membawa timnya menjadi juara, ditambah lagi selalu menelan kekalahan dalam setiap pertandingan. Jajaran pengurus pun tak berdaya dibuatnya mencari pelatih baru, tapi ternyata setali tiga uang dengan pelatih yang telah dipecatnya tidak berprestasi sesuai dengan ekspektasi. Maka muncul kembali tuntutan untuk memecatnya dari para pendukungnya tentu saja. Begitu terus, padahal pelatih tersebut baru seumur jagung melatih tim kesayangan mereka atau paling lama 1 tahun. Padahal pelatih itu pun sebelumnya memiliki rekam jejak yang tidak disangsikan lagi. Setiap tim yang ditangani selalu berprestasi, malahan setelah dipecat pun dan kemudian melatih tim lain, ternyata mampu membawa timnya menjadi juara dalam setiap pertandingan yang dilakoni. Sementara tim sepak bola kesayangan para pendukung yang selalu menuntut untuk mengganti pelatihnya yang tidak mempersembahkan gelar juara itu pun justru semakin terpuruk saja. Kebiasaan pecat-memecat pelatih sepak bola di Indonesia bisa jadi sudah merupakan suatu tradisi, sehingga suka maupun tidak sudah menjadi budaya di dalam olahraga sepak bola. Bahkan bisa jadi dalam otak mereka hanya tertanam, seandainya memiliki pelatih yang hebat, maka tim sepak bola kesayangannya itu juga akan disulapnya menjadi kesebelasan yang hebat pula dengan cepat di dalam waktu yang singkat. Sementara mereka sama sekali tidak menyadari dengan kondisi para pemain yang kemampuan di dalamnya bermain sepak bolanya saja masih pas-pasan. Bagaimana cara melakukan passing, dribbling, dan kapan saatnya untuk menyerang, dan kapan waktu yang tepat untuk bertahan, apalagi menjaga kekompakan tim dalam kenyataannya masih saja kedodoran. Belum lagi mentalitasnya yang juga boleh dikatakan tidak jauh berbeda dengan keterampilan yang masih pas-pasan. Filosofi olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas belum tertanam kuat di dalam kepala mereka. Sehingga bukan sesuatu yang asing lagi bila di dalam pertandingan sepak bola seringkali disaksikan ada perkelahian, saling tinju dan saling tendang antar pemain dari dua kubu yang tengah berhadapan di tengah lapangan. Tak jarang pula lantaran dianggap tidak adil dalam memimpin pertandingan, wasit pun seringkali menjadi sasaran keberingasan dan kebrutalan pemain. Wasit yang sejatinya merupakan hakim yang setiap keputusannya harus dihormati, malah di smackdown hingga terkapar di arena pertandingan. Mentalitas yang kedodoran dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai filosofi olahraga, ditambah lagi dengan ekspektasi yang menjulang tinggi untuk menjadi juara dalam waktu yang cepat, memang sudah lama menjadi suatu mindset yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Entahlah, hanya saja yang jelas para pendukung dan juga para pemangku kepentingan di dalam olahraga khususnya sepak bola di Indonesia sepertinya telah menjadi mindset yang sama. Harus berprestasi tinggi secara cepat dalam waktu yang singkat, sebagaimana hanya pelayanan di restoran cepat saji dan juga memasak mie instan. Kini tentunya masih ingat apa yang terjadi pada beberapa pelatih timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu, seperti misalnya Alfred Riel, Wim Gisbergen, Neil Maizar, dan Manuel Blanco. Bagaimana seorang pelatih ditunjuk untuk mempersiapkan tim, tetapi tiba-tiba posisinya dipecat beberapa hari jelang laga digelar, kemudian mengangkat kembali pelatih timnas yang baru dalam tempo 1 hari setelah laga yang seharusnya menjadi debutnya bersama tim nasional Indonesia. Lantas bagaimana dampaknya bagi prestasi sepak bola di Indonesia? Sama sekali tidak ada, yang jelas malah semakin terpuruk saja.
dan berdampak jika tim nasional Indonesia tidak pernah berhasil menjadi sebuah tim yang solid karena terlalu seringnya gonta-ganti pelatih. Hal itu merupakan fakta yang ada di depan mata. Suka maupun tidak, betapa para pengurus PSSI dalam memperlakukan pelatih tim nasional terkesan tidak memberikan apresiasi sebagaimana layaknya seorang murid terhadap gurunya. Apakah hal itu masih tetap akan berlaku terhadap pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong? Andaikan nanti di turnamen Piala AFF U23 di Kamboja, Shin Tae-yong gagal mempertahankan gelar juara, maka Federasi Sepak Bola Indonesia ini akan memecatnya juga. Dan tagar @pecat Shin Tae-yong pun ramai disuarakan. Andaikan hal tersebut terjadi kembali dan terus berulang tiada henti, maka jangan lagi mencari kambing hitam untuk mengalihkan perhatian tatkala timnas Indonesia tidak pernah dapat berprestasi tinggi dan tidak mampu berbicara banyak di tingkat Asia Tenggara sekalipun, apalagi di tingkat Asia dan dunia. Suka maupun tidak, bahwa hal itu disebabkan karena para stakeholder pengurus PSSI dan kita semua sebagai pendukung timnas Indonesia. Meskipun misalnya mendatangkan pelatih sekaliber Jose Mourinho, Pep Guardiola, Ralf Rangnick sekalipun, timnas Indonesia tidak akan pernah menjadi juara karena kita semua memang belum memiliki mental seorang juara. Jika kalian suka dengan video kami, ikuti terus channel kami Bintang Timnas. Terima kasih dan salam olahraga.